Kita akan menyelesaikan soal ini. Bagaimana caranya? Rumus yang akan kita gunakan ada dua, yaitu yang pertama teorema sisa dengan pembagi X kurang A. Jadi jika Fx dibagi oleh X kurang A, sisanya adalah FA. Kemudian kedua, teorema sisa dengan pembagi bentuk kuadratnya. Bentuk kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Sisanya, ya ulangi. Jadi kalau Fx dibagi oleh AX kuadrat tambah BX tambah C, sisanya adalah SX yang sama dengan PX tambah Q. Sekarang lanjut. Jadi dari soal dikatakan bahwa Fx dibagi oleh X kurang 1 sisanya 2. Fx dibagi X kurang 1 sisanya 2. Atau bisa ditulis F1 sama dengan 2. Berikut. Dari soal dikatakan Fx dibagi oleh X kurang 2 sisanya 61. Fx dibagi X kurang 2 sisanya 61. Jadi berdasarkan teorema ini kita bisa tulis F2 sama dengan 61. Berikut Fx dibagi oleh X kuadrat kurang 3X tambah 2. X kuadrat kurang 3X tambah 2 yang bentuk ini sama dengan, kalau kita faktorkan menjadi bentuk X kurang 1 kali X kurang 2. Maka sisanya adalah S X sama dengan PX tambah Q. Sekarang kita akan tentukan nilai P
dan Q. Jadi nilai P dan Q kita akan tentukan. Nah, bagaimana caranya? Dari persamaan pertama atau F1 sama dengan 2. Nah, dari bentuk ini fx dibagi oleh x kuadrat kurang tx tambah 2, sisanya adalah sx sama dengan px tambah q. Itu artinya bahwa fx dibagi oleh x kurang 1, jadi f1 sama dengan S1 sama dengan ganti X dengan 1. P kali 1 tambah Q sama dengan F1-nya adalah 2. Atau kita dapati P tambah Q sama dengan 2. Ini kita tuliskan sebagai persamaan pertama. Kemudian fx dibagi oleh x kuadrat kurang 3x tambah 2 atau bisa dibagi x kurang 2, sisanya adalah tetap ini. Atau orang boleh tuliskan F2 sama dengan S2 sama dengan P kali 2 tambah Q sama dengan F2 adalah 61. Atau 2P tambah Q sama dengan 61. Ini telah kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Ya, lanjut. Jadi dari penyelesaian kita peroleh dua persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, jadi kita peroleh tadi adalah P tambah Q sama dengan 2, P tambah Q sama dengan 2. Sedangkan persamaan kedua adalah 2P tambah Q sama dengan 61. Sekarang kita akan mengeliminasi salah satu variabel, itu variabel Q, dengan cara kita mengurangkan. Jadi ini dikurangkan, maka kita peroleh P kurang 2P adalah negatif P, Q dikurangi Q sama dengan 0, sama dengan 2 kurang negatif 2 kurang 61 sama dengan 50, negatif 59, sehingga kita dapati P sama dengan 59. Nah, kalau P 59, maka kita dapati 59 ditambah Q sama dengan 2, maka Q sama dengan 2 dikurangi 59, maka kita peroleh Q sama dengan negatif 57. Jadi P sama dengan 59 dan Q sama dengan negatif 57. Sehingga fx dibagi oleh x kuadrat kurang 3x tambah 2, sisanya adalah S X sama dengan
Px tambah Q yang sama dengan P adalah 59, X tambah Q adalah negatif 57, atau 59X dikurangi 57. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Suku banyak fx dibagi oleh x tambah 1 sisanya negatif 3. Jika dibagi oleh x kurang 1 sisanya 5. Tentukanlah sisanya jika fx dibagi oleh x kuadrat kurang 1. Jadi sama seperti tadi, kita akan menggunakan teorema sisa namanya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi pertama, fx dibagi oleh x tambah 1. Sisanya negatif 3. Jadi seperti ini. Atau kita bisa tulis sesuai dengan teorema sisa. Jadi f negatif 1 sama dengan negatif 3. Berikut, sesuai dengan soal fx dibagi oleh x kurang 1 sisanya 5. Fx dibagi oleh x kurang 1 sisanya 5, atau F1 sama dengan 5. Ini sesuai dengan teorema sisa. Selanjutnya, kalau fx dibagi oleh bentuk x kuadrat kurang 1, yang bentuk ini dapat difaktorkan menjadi x tambah 1 kali x kurang 1. Berarti fx dapat dibagi oleh x tambah 1 dan x kurang 1. Maka sisanya adalah Sx yang sama dengan Px tambah Q. Nah, sekarang dikatakan bahwa Fx dibagi oleh X tambah 1 kali X kurang 1. Berarti kita bisa tuliskan bahwa F jadi F min 1, jadi kalau dibagi oleh X tambah 1, berlaku teorema F min 1 sama dengan S min 1 yang sama dengan P kali min 1 tambah Q sama dengan F min 1 nya adalah negatif 3, atau negatif P tambah Q sama dengan negatif 3. Ini kita tuliskan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, Fx dibagi oleh X kurang 1. Sesuai dengan teorema sisa, maka ini kita bisa tuliskan F1 sama dengan S1. Jadi sisanya kan ini S1 sama dengan P kali 1 tambah Q sama dengan S1. F1 adalah 5 sama dengan 5. Atau
P tambah Q sama dengan 5. Ini kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Ya, lanjut. Sekarang dari persamaan pertama dan kedua, kita akan menentukan nilai P dan Q. Saya tulis kembali. Persamaan pertama, negatif P tambah Q sama dengan negatif 3. Sedangkan persamaan kedua, P tambah Q sama dengan 5. Sekarang kita eliminasikan terhadap Q, jadi kita kurangkan dulu ini, maka negatif P kurang P negatif 2P, Q dikurangi Q sama dengan 0, sama dengan negatif 3 kurang 5 sama dengan negatif 8. Sehingga P sama dengan negatif 8 per 2, maka P sama dengan, jadi ulangi, negatif 8 per negatif 2, maka P sama dengan 4. Jadi kalau P sama dengan 4, berarti 4 tambah Q sama dengan 5. Maka Q sama dengan 5 dikurangi 4, maka Q sama dengan 1. Jadi kita peroleh sisa pembagian Fx oleh X kuadrat kurang 1 adalah tadi ini. Jadi S X sama dengan Px tambah Q, dimana atau kita bisa tulis, karena P 4 Q 1, maka kita tulis Sx sama dengan P ganti dengan 4, jadi 4x tambah Q ganti dengan 1. Seperti ini. Ya, demikian, semoga kedua soal yang saya berikan ini boleh bermanfaat bagi para siswa sekalian. Selamat dan teruslah belajar mencapai pengetahuan yang lebih tinggi.